Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Menyantuni anak yatim bukanlah amalan yang mudah. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala berlimpah bagi siapapun yang menyayangi anak-anak yatim dengan tulus. Banyak dalil yang menjelaskan keutamaan menyantuni anak yatim. Di antaranya, 1. Dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Orang yang menyantuni anak yatim akan menempati kedudukan yang tinggi di surga, dekat dengan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadits Bukhari, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, serta agak merenggangkan keduanya. 2. Mendapat balasan surga. Diriwayatkan dalam hadits Tirmizi dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslimin, memberikan mereka makan dan minum, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. 3. Mendapat pahala yang besar. Menyantuni anak yatim merupakan salah satu bentuk amalan yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengasuh 3 anak yatim, maka bagaikan bangun pada malam hari dan puasa pada siang harinya. Dan bagaikan orang yang keluar setiap pagi dan sore menghunus pedangnya untuk berjihad di jalan Allah. 4. Terhindar dari siksa di akhirat. Salah satu cara untuk terhindar dari siksaan di akhirat adalah dengan menyantuni anak yatim. Dalam hadits Tabrani, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. 5. Melembutkan dan menangkan hati, serta mempermudah terkabulnya doa. Diriwayatkan dalam hadits Tabrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila engkau ingin hati menjadi lembut dan damai, serta keinginan yang baik tercapai, maka sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, dan berilah dia makanan yang seperti engkau makan. Bila itu engkau lakukan, hatimu akan tenang, lembut, serta keinginanmu yang baik akan tercapai. 6. Terhindar dari azab Allah di hari kiamat. Diriwayatkan dalam hadits Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang mengutusku dengan kebenaran, di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab orang yang mengasihi anak yatim dan berlaku ramah padanya, serta manis tutur katanya. Dia benar-benar menyayangi anak yatim dan mengerti kekurangannya, dan tidak menyombongkan diri pada tetangganya atas kekayaan yang diperoleh dari Allah kepadanya. 7. Mendapatkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Anak-anak yatim yang ditinggalkan ayahnya, terlebih adalah dalam kondisi yang kekurangan atau duafa, tentu perlu kita perhatikan, agar kehidupan kedepannya lebih baik. Dengan begitu, maka kebaikan akan datang juga kepada kita sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 220. Dan mereka bertanya kepadamu mengenai anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amat baik bagimu. 8. Mendapatkan keberkahan dalam hidup. Menyantuni anak yatim juga dapat membawa keberkahan dalam hidup seseorang. Rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dipelihara dengan baik adalah sebaik-baik rumah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sejelek-jelek rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan dia diperlakukan dengan buruk. Selain itu, nafkah untuk anak yatim adalah sebaik-baiknya harta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 215. Mereka bertanya, tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah,
Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Memberikan nafkah untuk anak yatim adalah termasuk dalam amalan yang Allah sukai. Fitrahnya, manusia ingin hartanya selalu banyak dan berlebih, namun dengan menafkahkannya, maka tentu pahala Allah bagi mereka yang menjalankannya dengan ikhlas. Demikian sahabat yang beriman, 8 keutamaan menyantuni anak yatim dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.